yang masih suka apa selalu menuntut tes DNA, saya pahamkan lagi. Jadi karena junjunganmu si Imad dan kawan-kawan termasuk siapa Fuad Pleret, terus Kanjeng Raden Tumenggung siapa itu itu dia juga menggunakan data-data dari perusahaan tester DNA, Family Tree DNA itu, DNA itu, ya, Family Tree DNA. Mereka kan pakai data itu. Saya juga pakai. Ini sudah saya print ini. Sumbernya itu dari Family Tree DNA. Hanya saja mereka itu, termasuk siapa itu Dr. Sugeng atau siapa, itu mereka tersesat pikirannya itu, ya. Apakah gara-gara tidak paham atau tidak mengerti, atau memang sengaja menyesatkan pikiran masyarakat yang awam yang tidak meneliti. Cuman saya yang mau saya utarakan itu bukan soal keahlian di bidang DNA-nya itu. Yang mau saya utarakan itu adalah fakta ketersesatan pikiran kalian itu yang menganggap bahwa tes DNA itu merupakan satu-satunya jalan, ya, merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan apakah para Habib itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Nah, jadi di situ aja jalan pikiran di situ itu sudah tersesat. Kenapa? Karena berkaitan dengan pembentukan haplogrup itu, dan berdasarkan data-data atau apa namanya fakta-fakta empirik yang sudah pernah ada, pengetesan-pengetesan yang sudah pernah ada dari berbagai golongan itu menyimpulkan bahwa tidak ada satupun golongan, ya, yang berada di dalam satu haplogrup. Sehingga kamu kalau ngotot, ya, Ba'alawi itu harus berada di haplogrup J. Ya, itu kamu pekok. Nah, saya tunjukkan bukti-buktinya. Ya. Ini saya ngambilnya dari Family Tree DNA itu, ya. Nah, contoh ini. Ini ada pengetesan terhadap golongan orang-orang Anglo-Saxon. Nah, ngerti tidak orang-orang Anglo-Saxon itu siapa? Itu mereka yang leluhurnya ada di Inggris, ya. Kemudian banyak yang bermigrasi ke Amerika Serikat, sehingga di Inggris itu dikenal sistem hukumnya itu sistem hukum Anglo-Saxon yang itu kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat. Nah, itu Anglo-Saxon. Jadi dari pengujian, dari tes DNA oleh orang-orang Anglo-Saxon itu, ya, dari berbagai negara yang tersebar di dunia, orang-orang yang sebagai keturunan Anglo-Saxon, ternyata haplogrupnya itu bermacam-macam. Ada yang E, ada yang G, ya, ada yang I. Nah, apalagi ini? Yang I banyak ini. Ada yang J, bahkan ada yang J. Ada yang ini H apa O ini. Ada yang R, banyak sekali yang R. Ini orang Anglo-Saxon. Kemudian orang Yahudi secara umum, ya. Bahkan orang Yahudi secara khusus itu kayak misalnya golongan Yahudi Askenazi misalnya. Itu malah tidak menunjukkan Timur Tengah. Kalau kamu ngomong soal keturunan Yahudi, harusnya kan haplogrupnya Timur Tengah. Ya, itu. Terus termasuk Yahudi Kohen itu. Bahkan Yahudi Kohen itu yang mereka endogami, yang melakukan perkawinan di antara mereka, kalangan mereka sendiri. Haplogrupnya juga bervariasi, tidak berada di dalam satu haplogrup. Ini contohnya orang Yahudi secara umum. Ini haplogrupnya itu ada yang G, ada yang D, ada yang E, banyak yang E ini. Nah, G juga banyak, ada yang I. Ada yang apa ini? Hi apa O ini, ya. Ini banyak sekali. Ini orang Yahudi. Jadi mereka berada di dalam haplogrup yang bermacam-macam. Terus ada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini ada contoh-contoh hasil tes para keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani dari berbagai negara. Dari Palestina, dari Mali, ya, dari Azerbaijan,
karena keturunannya tersebar di mana-mana, seperti Ba'alawi itu kan juga di seluruh dunia ada dari Syria, Aljazair, Irak, Jordania dan sebagainya. Itu mereka juga haplogrupnya itu bervariasi, ada yang J, ada yang E, ya, ada yang O, banyak itu yang O, ada yang R, nah, ada yang T bahkan. Ini contoh keturunan satu orang itu, Syekh Abdul Qadir Jailani, haplogrupnya bermacam-macam. Terus kemudian ada ini Viking, ya, orang-orang keturunan orang Viking. Itu juga begitu, haplogrupnya ada yang di G, ada yang di N, ada yang di R. Jadi variatif. Makanya kemudian di family tree DNA itu, ya, di perusahaan itu, hasil tes DNA kepada golongan Sada Ba'alawi itu juga variatif, sama variatifnya. Ada yang G, ada yang J, ada yang E, ya. Itu kamu kalau misalnya ngomong sama orang-orang Yahudi, kamu tuduh mereka bukan orang Yahudi gara-gara haplogrupnya misalnya O atau R, ya kamu ditertawakan sama mereka karena kamu dianggap pekok gitu loh. Jadi seperti itu, datanya itu menyimpulkan bahwa suatu golongan itu tidak bisa berada di dalam satu haplogrup. Ini kenyataan yang kamu mau tidak mau harus mengakui. Meskipun kamu mau nangis darah, ya, mau nangis air kencing, ya tetap saja faktanya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam hal ini, di dalam tes DNA leluhur yang dihubungkan dengan orang yang sekarang itu secara ilmiah itu masih belum final kesimpulannya. Para ahli itu masih mencari penyebab-penyebabnya. Apa yang menyebabkan satu golongan itu tidak berada di dalam satu haplogrup. Nah, itu ya. Karena pembentukan haplogrupnya itu juga masih bermasalah. Kamu ngerti tidak sejarah pembentukan, riwayat pembentukan haplogrup itu bagaimana? Kan kamu tidak ngerti. Kamu bilang katanya, ada itu siapa itu? Sugeng atau siapa bilang? Oh, kalau masuk haplogrup G berarti orang Arab aja bukan. Nah, itu kan kemelelet, kemelinti. Oh, kalian sanjung-sanjung sebagai ahlinya, tapi dia tidak paham, tidak mempelajari bagaimana sejarah pembentukan haplogrup. Saya kutip aja ya. Misalnya sejarah pembentukan haplogrup G dan subklednya. Jadi di sini disebutkan bahwa haplogrup G itu juga haplogrup Timur Tengah. Ya. Haplogrup Timur Tengah, kawasan Kaukasus dan Mediterania. Kamu kalau mau berliterasi, ya, kalau mau rajin membaca dari berbagai sumber, kamu akan ngerti. Jadi ojo kemelinti, jangan sok keminter bilang, oh kalau haplogrup G itu, oh berarti dia bukan orang Timur Tengah. Apa kok? Kenapa? Karena tidak mau banyak membaca. Gitu. Ya. Bacalah. Kalau sekarang di internet itu kan banyak sumber. Kamu bisa membaca dari sumber mana saja, asal sumbernya itu yang kredibel. Sumbernya itu hasil penelitian. Nah, di dalam hasil penelitian terutama golongan orang-orang Yahudi, para peneliti itu sudah menyimpulkan seperti itu, bahwa golongan Yahudi itu tidak bisa berada di dalam satu haplogrup. Golongan-golongan yang lain yang diteliti juga begitu. Buktinya data-data yang saya ambil dari family tree DNA itu seperti itu. Jadi kamu itu pekok kalau berharap bahwa Ba'alawi itu harus berada di haplogrup J, harus di situ. Kalau nggak J berarti dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ya, pekok kamu, ya. Itu ya, mudah-mudahan kepekokanmu itu bisa disembuhkan dengan apa? Dengan banyak berliterasi, dengan banyak membaca, ya. Kamu tidak harus menjadi ahli DNA, ahli mikrobiologi untuk mengetahui fakta-fakta seperti itu. Seperti saya misalnya bukan dokter, tapi saya bisa mengetahui fakta-fakta di bidang kedokteran dengan pengalaman dan dengan membaca. Tapi kalau saya membuat buku atau karya di bidang yang bukan bidang saya, misalnya di bidang kedokteran, maka buku saya itu tidak bisa dijadikan
pedoman. Kenapa? Karena saya bukan ahlinya.